Wih, kalian nonton berita nggak tuh? Pernah baca berita nggak yang lagi rame banget nih bulan ini tentang George Floyd? Ada yang dengar soal itu? Menarik. Lupa. Selamat datang ya, selamat hari Minggu semuanya. Welcome again to Freedom Generation Online Service. Aku lagi kepikir nih soal cerita ini. Persis ya kayak yang kita udah pelajarin selama bulan ini. Kita belajar soal greatest love, greatest command, greatest friend. Tapi aku terus dia bertanya sama diriku sendiri, cukup nggak sih kita untuk hanya mengasihi Tuhan, mengasihi sesama? Bagaimana dengan orang-orang yang kita nggak suka? Ada nggak orang yang kamu nggak suka? Kok ada sih? Kamu? Atau mungkin yang dulu jadi musuh-musuh kita? Gimana ya cara bisa mengasihi mereka ya? Kita baca ayat sama-sama ya. Di Kolose 3 ayat 13. Wah, ayat ini aduh. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Jadi kalau kita baca ayat ini, dia bilang apa? Kita mesti sabar terhadap orang yang menjengkelkan sekalipun, ya kan? Kita mesti sabar bahkan terhadap musuh-musuh kita. Dan Tuhan bilang apa? Ampunilah. Oh, ampunilah. Ampunilah. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan bilang apa sih? Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Tuhan telah mengampuni aku dan kamu. Demikian juga kita harus mengampuni orang lain. Susah nggak sih? Susah sih. Tapi Tuhan bilang apa? Kasih Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita. Right? Jadi kita harus mengampuni musuh-musuh kita. Ada ayat lagi yang keren. Kita hari ini belajar banyak ayat ya. Ada ayatnya lagi yang keren di Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar. Ada yang tahu seteru itu apa? Seteru itu musuh, lawan, itu seteru ya. Dia bilang gini, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumbuhkan bara api di atas kepalanya. Jadi menurut aku, waktu mungkin kita kesel sama orang, kita marah sama orang, bukan berarti waktu kita melakukan kebaikan, waktu kita mengasihi dia nggak berarti bahwa kita kalah, ya kan? Mengalah itu bukan berarti kalah. Tapi kalau kata firman Tuhan apa? Waktu kita tetap bisa mengasihi dia, kita tetap bisa kasih dia makan, kita tetap bisa kasih dia minum, kita lagi menumpuk apa? Bara api. Jadi kalian tahu bara api? Kayak kalau bakar sate itu ada areng, nah itu. Kalian tumpuk di atas kepalanya. Lama-lama orang itu dia akan terheran-heran. Kok bahkan kita lagi musuhan nih misalnya gitu ya. Tapi kok orang ini tetap baik ya? Dia tetap melakukan apa yang baik dan apa yang benar. Dan lama-lama orang itu akan dia akan bingung sendiri. Dan saya percaya bahwa pasti hubungan kita akan dipulihkan, right? Jadi waktu Tuhan bilang untuk mengasihi itu bukan, kan kita bilang minggu lalu mengasihi sesama. Jadi bukan cuman dengan orang-orang yang kita suka atau orang-orang yang sama dengan kita. Tapi apa? Mengasihi sesama itu untuk semua. Bahkan untuk musuh-musuh kita sekalipun. Dan makanya aku suka bilang begini. Aku kasih tema buat minggu ini, we are the greatest winner. Kita adalah pemenang waktu kita bisa mengampuni orang lain. Ulang ya, kita adalah pemenang waktu kita bisa mengampuni orang lain. Kita adalah pemenang waktu kita bisa mengalah sama orang lain. Karena tadi aku bilang apa?
Mengalah itu bukan berarti kalah, right? Jadi belajar dari kejadian soal George Floyd, soal orang kulit hitam, orang kulit putih. Memang Tuhan Yesus pernah bilang bahwa Tuhan Yesus cuma mengasihi orang kulit putih. Oh no! Tapi Tuhan Yesus mengasihi semua. Kalau Tuhan Yesus mengasihi semua, kalau Tuhan Yesus mengasihi seluruh dunia, kita juga harus bisa mengasihi semua. Setuju sama saya? Setuju ya? Kita baca ayat hafalan kita. Matius 5 ayat 44 sampai 45b. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sekali lagi ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena, ini penting. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Jadi waktu kita bisa mengasihi Tuhan, kita mengasihi sesama, bahkan kita bisa mengasihi musuh kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi contoh, menjadi duta, menjadi murid-muridnya Tuhan Yesus di muka bumi ini. Biar semua orang bisa melihat bahwa kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. So, kita udah di akhir bulan Juni. Bulan ini kita belajar soal the greatest love, the greatest command, the greatest friend, and the greatest winner. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang menang. Dan kita adalah orang-orang yang punya kasih. Karena Alkitab berkata bahwa tanpa kasih semua sia-sia. Jadi apapun yang kita hadapi saat ini, teruslah mengasihi. Okay. Aku mau ajak kita nyanyi satu lagu yang lagu ini memberkati gereja kita. Apalagi waktu tahun ini kita punya tema ini nih, Stronger 2020. Judul lagunya Ku Bersyukur. Yuk kita nyanyi sama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat bulan Juni Tuhan yang telah kami lewati Tuhan Yesus.
Kami percaya Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Buat penyertaan Tuhan yang gak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan karena Kau mengajar setiap kami Tuhan Yesus. Untuk kami bisa mengasihi karena Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Karena Tuhan Yesus yang sudah berkorban buat setiap kami. Karena Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami Tuhan terlebih dahulu. Ajar setiap kami Tuhan di hari-hari ke depan. Biar kami semakin mengasihi Tuhan. Kami mengasihi sesama kami Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau belajar Tuhan untuk mengasihi musuh-musuh kami Tuhan. Seteru-seteru kami Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan. Kami ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa kasih Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. So, thank you again semuanya. And selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.